Suara mesin jantung itu tiba-tiba memanjang. Tanganku gemetar. Mama, tunggu, jangan. Gelas obat terlepas, pecah di lantai. Perawat mendorongku menjauh. Dokter masuk. Semua terasa cepat. Terlalu cepat. Lalu kalimat itu keluar pelan. Kami minta maaf. Pasien tidak tertolong. Duniaku runtuh. Aku masih menggenggam tangan mama angkatku. Masih hangat, tapi sudah nggak ada balasan. Di luar kamar, 2 orang berdiri. Kevin dan adiknya Maya, anak kandung adik papa, keponakan papa, sepupuku secara hukum. Mereka baru datang pagi ini. Setelah 7 tahun nggak pernah jenguk. Kevin berbisik pelan, tapi aku dengar. Kalau Tante Ratna udah nggak ada, tinggal Om Bram. Beres deh urusannya. Maya terkekeh kecil. Rumah sama asetnya gede banget. Dadaku sesak. Mama baru meninggal. Dan mereka sudah hitung harta. Namaku Alana, anak adopsi keluarga Santoso. Ditemukan papa di panti asuhan waktu aku 10 tahun. Sejak itu, aku hidup di rumah ini. Bukan sebagai tamu, tapi anak. Setidaknya, begitu kata papa dan mama. 7 tahun terakhir cuma aku yang merawat mama. Ganti popok, suapi makan, temani terapi. Kevin dan Maya datang cuma waktu butuh uang. Pemakaman berlangsung sunyi. Aku berdiri paling dekat liang lahat. Tanganku penuh tanah. Kevin sibuk telepon. Notarisnya nanti aja ya, Pak. Kita bahas warisan Om Bram sekalian. Warisan. Kata itu bikin perutku mual. Papa masih hidup. Tapi mereka sudah bicara seolah-olah beliau menyusul besok. Malamnya aku duduk sendirian di teras rumah. Kosong. Tiba-tiba motor berhenti. Rafli turun. Begitu lihat aku, dia langsung peluk. Aku pecah. Aku capek, Raf. Aku tahu, bisiknya. Tapi kamu nggak sendirian. Aku ada. Pelukannya hangat. Satu-satunya hal yang bikin aku merasa masih punya rumah. Kupikir semuanya akan tenang. Ternyata salah. Pagi berikutnya, suara koper diseret masuk. Kevin nyengir. Kita pindah ke sini dulu ya, Lan. Biar gampang nemenin Om Bram. Maya masuk tanpa izin. Lihat-lihat ruang tamu seperti miliknya. Rumah ini tiba-tiba terasa asing. Lalu Kevin menepuk bauku. Pelan. Menusuk. Kamu kan cuma anak angkat. Jadi jangan ribet soal urusan keluarga ya. Cuma anak angkat. Kalimat itu lebih sakit dari apapun. Dan saat itu aku sadar. Mereka bukan datang untuk berduka. Mereka datang untuk mengambil semuanya dariku. Suara batuk papa memecah pagi. Keras. Panjang. Seperti dadanya mau robek. Aku langsung lari ke kamarnya. Pak, Pelan, Pak. Minum dulu. Tanganku menopang punggungnya. Tubuhnya makin kurus. Tulangnya terasa jelas di balik piyama. Sejak mama pergi, kondisi papa turun drastis. Dan entah kenapa, Kevin dan Maya justru makin betah di rumah ini. Dari dapur aku dengar mereka berbisik. Kalau Om Bram nyusul juga, selesai udah, kata Kevin. Alana paling dapat apa sih? Dia kan bukan darah daging, balas Maya santai. Sendok di tanganku berhenti. Aku berdiri diam. Mereka ngomongin papa. Seperti nunggu beliau mati. Bukan khawatir, tapi berharap. Siang itu papa manggil aku. Lani, duduk sini. Suaranya lemah. Aku genggam tangannya. Hangat tapi gemetar. Kamu capek yang ngurus papa sama mama selama ini? Aku senyum. Enggak pernah, Pa. Dia menatapku lama. Tatapan yang sama seperti waktu pertama kali aku dipeluknya di panti. Kalau papa nggak ada nanti, kamu jangan takut. Kalimat itu bikin dadaku sesak. Pa jangan ngomong gitu. Papa cuma senyum kecil. Semua sudah papa siapin. Siapin? Maksudnya apa? Tiba-tiba pintu diketuk. Kevin masuk tanpa permisi. Om, notaris datang sore ini ya. Biar sekalian beresin surat-surat aset. Aku langsung berdiri. Papa lagi istirahat. Nggak apa-apa, potong Kevin dingin. Ini penting. Soal keluarga. Keluarga. Lagi-lagi kata itu. Seolah aku bukan bagian darinya. Sore hari, seorang pria tua datang. Pak Damar, manajer lama perusahaan papa. Satu-satunya orang yang benar-benar papa percaya. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Alana, bisa bantu saya ambil berkas di ruang kerja? Aku ikut. Begitu pintu tertutup, dia berbisik pelan. Hati-hati sama Kevin. Aku menegang. Maksudnya, Pak? Beliau mengeluarkan map coklat tebal. Ayahmu sudah menyiapkan sesuatu. Tapi belum boleh ada yang tahu. Tanganku dingin. Wasiat? Bisikku.
Dia mengangguk pelan, dan namamu ada di dalamnya. Dunia seakan berhenti. Namaku? Kenapa harus rahasia? Dari luar terdengar suara Kevin. Kok lama sih? Nada kesal. Seperti takut ada sesuatu yang dia lewatkan. Pak Damar cepat menutup map. Jangan percaya siapapun dulu. Simpan ini baik-baik. Dia menyelipkan kunci kecil ke tanganku. Kotak besi di ruang kerja ayahmu. Cuma kamu yang boleh buka. Jantungku berdetak keras. Baru hari kedua setelah mama pergi. Tapi rasanya seperti perang sudah dimulai. Dan aku baru sadar. Mereka bukan cuma ingin tinggal di rumah ini. Mereka sedang menunggu sesuatu. Menunggu papa pergi. Brak. Pintu lemari papa dibuka keras. Aku terbangun. Jam masih jam 6 pagi. Suara langkah kaki mondar-mandir di ruang tengah. Lalu suara Maya. Yang ini simpan aja. Siapa tahu ada sertifikat tanah. Aku langsung bangkit. Jantungku nggak enak. Begitu keluar kamar, Kevin dan Maya sudah ada di ruang kerja papa. Laci-laci terbuka. Dokumen berserakan. Seperti pencuri. Ngapain kalian? Suaraku gemetar. Kevin santai banget. Nyari berkas. Biar nanti nggak ribet. Itu barang papa. Papa juga keluarga gue. Jawabannya dingin. Seolah aku nggak punya hak apa-apa di rumah ini. Sejak mama meninggal, mereka berubah. Atau mungkin memang dari dulu seperti ini, cuman sekarang nggak pura-pura lagi. Maya mulai mindahin barang-barang dapur. Kevin bawa koper kedua. Kamar tamu jadi kamar mereka. Tanpa izin. Tanpa tanya. Rumah ini pelan-pelan terasa bukan milikku lagi. Papa turun dari tangga pelan. Pegangan tangannya gemetar. Ada apa ribut-ribut? Suaranya serak. Aku langsung lari bantu. Tapi Kevin lebih cepat. Sok perhatian. Om jangan capek-capek. Duduk aja. Biar kita yang urus rumah. Urus. Aku tahu arti kata itu. Menguasai. Siang harinya, aku masak bubur buat papa. Biasanya beliau habis 1 mangkuk. Hari ini cuma 2 sendok. Pahit. Katanya pelan. Aku bingung. Padahal nggak pakai obat, Pak. Kevin tiba-tiba muncul. Nggak usah dipaksa. Mungkin udah nggak nafsu makan. Tatapannya aneh. Seperti puas. Perutku mendadak dingin. Kenapa aku merasa mereka ingin papa makin lemah? Sore Rafli datang. Dia lihat wajahku langsung tahu ada yang salah. Mereka bikin masalah lagi. Aku cuma angguk. Kami duduk di teras. Tanganku dingin. Aku takut, Raf. Mereka kayak nunggu papa jatuh. Rafli genggam tanganku. Kalem, hangat. Kalau mereka berani macem-macem, aku nggak bakal diam. Aku senyum kecil. Cuma di sampingnya aku bisa napas normal. Kalau kamu capek, nikah aja sama aku. Biar aku yang jagain kamu tiap hari. Candanya pelan. Aku ketawa tipis. Di tengah semua kekacauan ini, dia satu-satunya hal yang terasa nyata. Malamnya, papa tiba-tiba batuk parah lagi. Lebih parah dari kemarin. Aku panik ambil air. Tapi Kevin lebih dulu kasih segelas minum. Nih om, tadi aku siapin. Tanganku berhenti di udara. Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Papa minum. Beberapa detik kemudian, gelasnya jatuh. Tubuhnya limbung. Pa? Aku teriak. Papa ambruk di lantai. Kevin pura-pura kaget. Maya menjerit lebay. Tapi entah kenapa, yang paling keras di kepalaku cuma satu pikiran. Ini bukan kebetulan. Seseorang sedang mempercepat semuanya. Dan aku mulai takut. Papa bukan cuma sakit. Papa sedang disingkirkan. Papa terjatuh. Tubuhnya tergeletak di lantai. Gelas pecah di samping tangannya. Air masih merembes ke marmer. Aku berlutut panik. Pa bangun! Wajahnya pucat. Bibirnya kebiruan. Kevin berdiri di belakangku. Diam. Terlalu diam. Seolah sudah tahu ini bakal terjadi. Cepat bawa ke rumah sakit, teriakku. Baru dia pura-pura panik. Ya, ayo. Pura-pura. Aku bisa rasakan. Di mobil aku peluk tubuh papa. Napasnya berat. Tangannya dingin. Lan, bisiknya pelan. Ayah, Pa. Aku di sini. Jangan percaya. Semua orang. Kalimatnya terputus. Dadaku sesak. Papa jarang bicara begitu. Seolah beliau takut sesuatu. Atau seseorang. UGD kacau. Perawat dorong ranjang. Aku nunggu di luar. Kevin sibuk telepon. Bukan ke dokter. Tapi entah ke siapa. Kalau kondisinya kritis, kita harus siap urus asetnya, bisiknya. Aku dengar jelas. Tanganku mengepal.
Belum tentu papa selamat. Dia sudah bahas harta. Manusia macam apa dia? Beberapa jam kemudian dokter keluar. Pasien lemah sekali. Tekanan darah drop drastis. Karena usia, tanyaku. Dokter ragu. Bisa, tapi seperti ada reaksi obat atau zat tertentu. Kami masih cek. Zat tertentu. Jantungku berhenti sesaat. Air. Gelas yang Kevin kasih. Tiba-tiba semuanya terasa jelas. Bukan cuma firasat. Ada yang salah. Malam makin larut. Kevin dan Maya pulang duluan. Alasan capek. Padahal tadi sore mereka paling ribut. Sekarang malah santai. Seolah yakin papa nggak akan bangun. Aku sendirian di lorong. Lampu putih. Dingin. Lelah. Tiba-tiba Pak Damar datang. Bagaimana kondisi beliau? Aku cerita pelan. Termasuk soal air minum tadi. Wajahnya langsung serius. Hati-hati, Alana. Jangan makan atau minum sembarangan di rumah itu. Bapak curiga juga? Beliau nggak jawab. Cuma menatapku lama. Itu sudah cukup. Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Kunci kecil. Dari beliau kemarin. Tanganku otomatis meraba saku. Masih ada. Kotak besi di ruang kerja papa. Dan wasiat. Kalau benar mereka mau menyingkirkan papa, berarti dokumen itu target berikutnya. Aku menelan ludah. Kalau aku terlambat, semuanya bisa hilang. Aku berdiri. Pak, saya mau pulang sebentar. Malam-malam begini, aku angguk. Kalau ada sesuatu yang mereka sembunyikan, saya harus tahu sekarang. Untuk pertama kalinya, rasa takutku berubah. Bukan cuma sedih, tapi marah. Kalau mereka pikir aku cuma anak pungut lemah, mereka salah besar. Malam ini, aku akan buka kotak itu. Dan cari tahu, sebenarnya apa yang papa siapkan untukku. Rumah gelap. Terlalu gelap. Biasanya papa selalu nyalain lampu teras. Sekarang cuma cahaya bulan. Sunyi, seperti rumah kosong. Aku berdiri di depan pintu dengan napas berat. Entah kenapa, rasanya seperti mau masuk tempat terlarang. Bukan rumahku sendiri, tapi sarang musuh. Klik! Kunci berputar pelan. Aku masuk tanpa nyalain lampu utama. Takut Kevin atau Maya tiba-tiba muncul. Langkahku langsung ke ruang kerja papa. Pintu kayunya setengah terbuka. Laci-laci masih berantakan. Bekas mereka mengobrak-abrik kemarin. Kurang ajar, gumamku. Aku berlutut di bawah meja. Tangan meraba bagian belakang lemari arsip. Papa pernah tunjukin tempatnya. Kalau darurat, buka ini. Dulu kupikir cuman bercanda. Sekarang tanganku gemetar. Ketemu, kotak besi kecil, berdebu, terkunci. Aku keluarkan kunci dari saku. Tanganku dingin banget sampai susah masukin. Klik! Bunyi kecil. Tapi di rumah sunyi ini terasa keras. Di dalamnya ada map tebal, beberapa flash disk, dan satu amplop coklat bertuliskan untuk Alana. Dadaku langsung panas. Tanganku gemetar buka surat itu. Tulisan tangan papa. Rapi, tenang. Lan, kalau kamu baca ini, berarti papa nggak sempat jaga kamu lagi. Maaf. Air mataku jatuh. Aku lanjut baca. Kamu bukan anak angkat. Kamu anak papa. Semua yang papa bangun, papa percaya ke kamu. Napasku tercekat. Halaman berikutnya. Salinan wasiat. Mataku membeku. 70% saham perusahaan. Rumah. Aset utama. Atas namaku. Alana Pramesti. Sisanya baru dibagi keluarga besar. Tanganku lemas. Pantas. Pantas mereka gelisah. Kalau mereka tahu ini, mereka nggak cuman usir aku. Brera bisa nekat apa saja. Tiba-tiba, krek. Suara pintu depan. Aku membeku. Jantungku nyaris lompat. Ada yang masuk. Suara langkah. Laki-laki. Berat. Kevin. Kayaknya tadi pintu nggak kekunci deh. Suaranya pelan. Aku panik. Cepat-cepat masukin semua berkas ke tas. Lampu ruang tengah menyala. Cahaya masuk sampai lorong. Langkahnya makin dekat. Kalau dia lihat aku di sini tengah malam, selesai. Dia pasti curiga. Aku tahan napas. Sembunyi di balik pintu. Kevin masuk ruang kerja. Bunny. Aneh, kok lacinya kebuka lagi. Aku merinding. Dia mendekat. Tinggal 2 langkah dari tempatku berdiri. Kalau dia geser pintu sedikit aja, aku ketahuan. Dan malam ini, mungkin aku nggak akan keluar rumah ini dengan selamat. Langkah Kevin makin dekat. 1, 2, 3. Sepatunya berhenti tepat di depan pintu ruang kerja.
Aku bersembunyi di balik lemari. Napas ku tahan. Kalau dia buka sedikit saja, selesai. Kenapa kebuka sih? Gumamnya. Tangannya menyentuh gagang pintu. Jantungku berdetak kencang sampai telingaku berdenging. Ayo pergi. Beberapa detik terasa seperti sejam. Lalu ponselnya berdering. Dia mendecak. Ayah Mei. Bentar lagi pulang. Langkahnya menjauh. Pintu ditutup lagi. Sunyi, aku hampir jatuh lemas. Begitu yakin aman, aku langsung lari keluar rumah. Tanganku masih gemetar. Tas berisi dokumen papaku peluk erat. Seperti nyawa sendiri. Aku nggak tahu harus kemana. Nggak berani kembali ke rumah sakit sendirian. Akhirnya aku telepon satu orang. Raf, kamu bisa jemput aku? Suaraku pecah. Dia langsung jawab, kirim lokasi. Aku datang, tanpa tanya apa-apa. 10 menit kemudian motornya berhenti. Begitu aku naik, semua tegang di tubuhku runtuh. Angin malam dingin, tapi punggung Rafli hangat. Aku refleks memeluk pinggangnya erat. Seolah kalau lepas, aku bakal hilang. Kami berhenti di taman kecil dekat rumahnya. Sepi. Cuma lampu kuning redup. Ada apa? Tanyanya pelan. Aku kasih map itu. Dia baca cepat. Matanya melebar. Semua ini atas nama kamu? Aku angguk. Mereka pasti tahu, Raf. Makanya mereka kayak nunggu papa mati. Kalimat itu keluar, dan aku langsung nangis. Bukan tangis pelan, tapi pecah. Capek. Takut. Sendirian. Rafli narik aku ke pelukannya. Erat. Tangannya hangat di punggungku. Nggak ada yang bakal nyentuh kamu selama aku masih ada. Aku nyender di dadanya. Dengar detak jantungnya. Tenang. Untuk pertama kalinya sejak mama meninggal, aku merasa aman. Aku takut kehilangan rumah. Kehilangan papa. Kehilangan semuanya. Kamu nggak kehilangan aku, bisiknya. Tangannya genggam tanganku. Lembut. Hangat. Sederhana. Tapi cukup buat aku kuat lagi. Tiba-tiba ponselku bunyi. Nomor rumah sakit. Perutku langsung dingin. Aku angkat. Suara perawat terdengar buru-buru. Mbak Kiwalana? Ayahanda tiba-tiba drop lagi. Tekanannya turun drastis. Tolong segera ke sini. Duniaku runtuh lagi. Drop lagi. Padahal tadi stabil. Ini terlalu cepat. Terlalu aneh. Aku menatap Rafli. Dia langsung paham. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Motor melaju kencang. Angin menusuk wajahku. Dan satu pikiran terus berputar di kepala. Kalau ini bukan sakit biasa, berarti seseorang masih mencoba menyingkirkan papa. Dan kali ini, mungkin mereka nggak mau gagal. Pintu ICU terbuka keras. Aku hampir tersandung waktu lari. Pasien Bram Santoso di mana? Perawat menunjuk tirai biru di ujung. Aku buka tanpa pikir panjang. Papa terbaring. Masker oksigen menutup wajahnya. Mesin berbunyi cepat. Pip, pip, pip. Tangannya dipenuhi selang. Dadaku langsung sesak. Tadi sore masih bisa ngobrol. Sekarang seperti orang sekarat. Terlalu cepat. Nggak masuk akal. Dokter datang. Keluarga pasien. Saya anaknya, jawabku cepat. Dia lihat hasil monitor. Tekanan darah turun drastis. Ada reaksi zat asing di lambung. Aku membeku. Zat asing? Kami curiga ada sesuatu yang tertelan. Bukan obat rutin. Darahku serasa berhenti. Air minum tadi. Gelas dari Kevin. Tanganku langsung dingin. Ini bukan kebetulan. Seseorang meracuni papa. Dari belakang, suara langkah santai. Kevin, Mia, datang sambil bawa kopi. Seperti lagi jalan-jalan. Gimana kondisinya? Tanya Kevin datar. Aku tatap dia tajam. Dokter bilang ada zat asing di lambung papa. Wajahnya kaku sepersekian detik, cuma sebentar. Tapi aku lihat, dia panik. Lalu langsung pura-pura marah. Hah? Rumah sakitnya aja kali yang salah kasih obat. Maya mengangguk cepat. Iya, jangan nuduh sembarangan, Lan. Nuduh? Aku bahkan belum bilang siapa-siapa. Kenapa mereka defensif duluan? Aku masuk lagi ke kamar papa. Tangannya ku genggam. Dingin. Pak, aku di sini. Kelopak matanya bergerak pelan. Bibirnya bergetar. Seperti mau ngomong. Aku dekatkan telinga. Lan, jangan minum dari mereka. Air mataku langsung jatuh. Papa tahu. Berarti beliau juga curiga. Ini bukan cuma perasaanku. Di lorong, Rafli berdiri nunggu.
Aku cerita semuanya. Soal dokter, soal air, soal pesan papa. Rahangnya mengeras. Ini udah bahaya, Lan. Mereka bisa lakuin apa aja. Aku takut. Aku temenin kamu. Jangan sendirian lagi. Dia jalan di sampingku. Gak pegang tanganku. Tapi cukup dekat. Cukup buat aku ngerasa kuat. Waktu mau balik ke kamar, aku lihat sesuatu. Kevin berdiri di ujung lorong. Telepon seseorang. Suaranya pelan. Tadi hampir ketahuan. Hati-hati aja campurnya. Jangan kebanyakan. Jantungku langsung jatuh. Campurnya? Campur apa? Dia lihat aku. Langsung tutup telepon. Senyum palsu. Kenapa, Lan? Aku balas senyum tipis. Tapi di dalam, aku gemetar. Sekarang aku yakin. Mereka bukan cuma nunggu warisan. Mereka sedang mempercepat kematian papa. Dan kalau papa pergi, target berikutnya pasti aku. Monitor jantung papa tiba-tiba berbunyi cepat. Pip, pip, pip. Aku tersentak bangun dari kursi tunggu. Perawat berlari masuk kamar. Tekanannya drop lagi. Dadaku nyaris copot. Belum 12 jam, sudah 2 kali kritis. Ini bukan sakit. Ini diserang. Perlahan. Sengaja. Aku berdiri di balik kaca. Lihat dokter memompa dadanya. Masker oksigen ditekan. Tanganku gemetar. Kalau papa pergi, aku sendirian. Dan Kevin menang. Enggak. Aku nggak boleh cuma nangis. Aku harus buktiin sesuatu. Waktu Kevin dan Maya pergi beli makan, aku tarik Rafli. Aku mau pulang bentar. Sendirian? Kita cek CCTV rumah. Dia langsung ngerti. Kalau memang ada yang nyampur sesuatu ke minuman papa, pasti terekam. Dan itu bukti. Bukti kalau aku nggak gila. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Sepi. Seperti bukan rumah keluarga lagi. Aku langsung ke ruang CCTV dekat dapur. Laptop lama papa masih nyala. Tanganku cepat buka rekaman kemarin sore. Jam saat papa minum air. Fast forward. Kevin masuk dapur. Sendirian. Aku tahan napas. Dia buka lemari. Ambil gelas. Lalu keluarin sesuatu dari saku. Botol kecil. Bening. Care. Dia tuang sedikit. Aduh. Senyum. Jantungku berhenti. Itu suaraku gemetar. Rafli menatap layar serius. Dia nyampur sesuatu. Tanganku dingin. Ini dia. Bukti. Papa benar-benar diracuni. Tiba-tiba layar berkedip. Rekaman loncat sendiri. 2 menit hilang. Low. Aku scroll ulang. Bagian setelah Kevin keluar dapur. Kosong. File corrupt. Hilang. Siapa yang hapus ini? Bisiku. Jawabannya cuma satu. Mereka balik lagi ke rumah dan sadar ada kamera. Artinya, mereka tahu seseorang bisa curiga. Artinya, mereka makin hati-hati. Artinya, mereka makin berbahaya. Aku copy sisa rekaman ke flash disk. Tanganku masih gemetar. Meski nggak lengkap, tetap kelihatan Kevin bawa botol. Itu cukup. Setidaknya buatku. Saat mau keluar, aku dengar suara mobil berhenti. Kevin, cepet banget. Kita harus pergi sekarang, bisik Rafli. Kami matikan lampu. Keluar lewat pintu belakang. Jantungku deg-degan kayak dikejar. Dari celah pagar aku lihat Kevin masuk rumah buru-buru. Langsung ke dapur. Seperti mau memastikan sesuatu. Atau menghapus jejak. Di motor, aku peluk tas berisi flash disk. Sekarang aku punya bukti. Tapi juga bahaya. Kalau mereka tahu aku lihat rekaman itu, mereka nggak cuma akan nyerang papa. Mereka pasti mulai nyerang aku juga. Dan malam ini firasatku jelas. Perang sebenarnya baru dimulai. Flash disk itu hampir jatuh dari tanganku. Tanganku gemetar, keringat dingin. Padahal cuma benda kecil. Tapi rasanya seperti bawa bom. Satu file di dalamnya bisa menghancurkan Kevin. Atau menghancurkan aku duluan. Aku dan Rafli kembali ke rumah sakit menjelang subuh. Lorong sepi. Lampu putih bikin pusing. Papa masih di ICU. Belum sadar, aku duduk di kursi besi. Flash disk ku selipkan di balik casing ponsel. Nggak berani masuk tas. Terlalu berharga. Terlalu berbahaya. Pagi-pagi Kevin datang. Bawa roti dan kopi. Senyumnya lebar banget. Terlalu manis. Semalaman di sini, Lan. Kasihan banget. Aku cuma angguk. Malas bicara. Dia duduk di sampingku. Terlalu dekat. Aku kepikiran. Katanya pelan.
Kamu jangan stres sendirian urus Om Bram. Kalau capek, serahin aja semuanya ke aku. Serahin, maksudnya jelas. Harta, rumah, keputusan. Hidupku. Aku senyum tipis. Aku masih kuat. Rahangnya mengeras sedikit. Tiba-tiba dia menatap lurus ke mataku. Tadi malam kamu ke rumah ya? Darahku langsung dingin. Ambil baju, jawabku cepat. Oh ya? Senyumnya tipis. Aneh aja. CCTV dapur kayaknya ada yang buka. Jantungku nyaris berhenti. Dia tahu. Dia cek. Tanganku dingin tapi kupaksa tenang. Mungkin Maya. Dia menatap lama. Seolah baca pikiranku. Lalu berdiri. Nanti hati-hati ya, Lan. Rumah gede gitu. Rawan maling. Kalimat biasa. Tapi nadanya ancaman. Seperti bilang, aku tahu kamu ngapain. Siang hari Rafli pamit sebentar ambil makan. Aku sendirian lagi. Baru 5 menit. Ponselku bunyi. Nomor Rafli. Aku angkat cepat. Suaranya panik. Lan, rem motorku tadi blong. Aku langsung berdiri. Hah? Hampir nabrak truk. Untung bisa banting setir. Darahku dingin. Motor kamu baru servis kan? Iya, makanya aneh. Duniaku langsung nyambung. Ramblong. Tiba-tiba. Setelah semalam dia temenin aku ambil rekaman. Ini bukan kebetulan. Seseorang nyentuh motornya. Seseorang mau dia celaka. Karena dia dekat denganku. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Air mata naik sendiri. Bukan cuma papa. Bukan cuma aku. Sekarang Rafli juga disasar. Kevin nggak main-main. Dia mau bersihin semua yang ngehalangin dia. Pelan. Seperti kecelakaan biasa. Tanpa jejak. Dari ujung lorong Kevin berjalan santai. Beli kopi lagi. Senyum. Seolah dunia baik-baik saja. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, bukan takut, tapi marah. Kalau dia berani sentuh orang yang aku sayang, aku nggak bakal diem. Flash disk di tanganku terasa makin berat. Sekarang ini bukan cuma soal warisan. Ini soal hidup dan mati. Dan aku bersumpah, aku bakal bongkar semuanya. Sebelum dia menghancurkan kami satu persatu, telepon dari Rafli belum lama ku tutup. Tapi tanganku masih gemetar. Ramblong. Hampir mati. Kalau tadi dia telat sedikit saja, mungkin sekarang aku lagi nangis di kamar jenazah. Perutku mual. Ini bukan ancaman halus lagi. Ini percobaan pembunuhan. Dan targetnya orang yang aku sayang. Aku berdiri di depan ICU. Lihat papa terbaring lemah. Selang di mana-mana. Dulu beliau selalu berdiri paling depan buat lindungin aku. Sekarang, giliranku. Aku janji, Pa. Bisiku pelan. Aku nggak bakal biarin mereka menang. Sore itu aku telepon Pak Damar. Pak, saya mau ketemu. Penting. Kami janjian di kantin rumah sakit. Sudut paling sepi. Beliau datang dengan wajah serius. Ada apa, Alana? Aku keluarkan flash disk. Ku ceritakan semuanya. Rekaman Kevin di dapur. File hilang. Papa diracun. Sampai rem motor Rafli blong. Beliau diam lama. Rahangnya mengeras. Sudah sejauh ini ya. Bapak percaya saya kan? Dia menatap lurus. Saya kerja 25 tahun sama ayahmu. Saya tahu mana anaknya, mana serigala. Dadaku langsung hangat. Akhirnya ada yang di pihakku. Apa yang harus saya lakuin, Pak? Kita jangan gegabah. Kalau mereka tahu kamu punya bukti, kamu bahaya. Terus saya diam aja? Bukan. Beliau condong mendekat. Simpan bukti. Kumpulkan pelan-pelan. Dan yang paling penting, apa? Pastikan wasiat asli tetap aman. Itu senjata terkuat kamu. Aku langsung ingat kotak besi. Surat papa. 70% saham. Pantas Kevin nekat. Kalau dokumen itu sah, mereka cuma dapat remah-remah. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Cuma foto. Aku buka. Darahku langsung dingin. Itu foto Rafli. Dari jauh. Seperti di foto diam-diam. Lagi berdiri di bengkel. Di bawahnya ada tulisan. Jaga mulutmu. Atau dia yang hilang duluan. Tanganku langsung lemas. Mereka ngawasin kami. Setiap gerakanku. Setiap orang di sekitarku. Aku hampir muntah. Pak, mereka ancam Rafli. Pak Damar lihat layar. Wajahnya langsung gelap. Ini sudah kriminal. Aku menelan ludah. Takut. Marah. Putus asa. Semua campur. Tapi anehnya, di tengah semua itu ada satu hal baru. Tekad.
Kalau aku terus takut, mereka bakal injak aku selamanya. Aku genggam flash disk kuat-kuat. Pak, kalau saya jatuh, tolong lindungi papa. Dan simpan bukti ini. Beliau pegang bahuku. Kamu nggak akan jatuh. Kita lawan bareng-bareng. Untuk pertama kalinya, aku nggak sendirian. Sekarang bukan cuma aku melawan mereka, tapi perang sudah resmi dimulai. Dan aku siap balas satu persatu. Koper itu dilempar ke teras. Bajuku berhamburan keluar. Gaun mama, sweater lama, foto keluarga. Semua jatuh ke lantai. Seperti sampah. Aku berdiri terpaku. Nih, biar cepet pindahnya. Suara Kevin dingin banget. Nggak ada rasa bersalah. Lo ngapain sih? Teriakku. Maya bersandar santai di pintu. Kita cuma beres-beres kamar tamu. Kan kita mau pakai. Itu kamar aku. Kevin ketawa kecil. Rumah ini punya Om Bram, bukan punya lo. Dadaku panas. Tapi papa nggak pernah nyuruh aku pergi. Dia mendekat. Tatapannya merendahkan. Lan, sadar posisi dong. Tangannya nekan bahuku pelan. Menusuk. Lo itu cuma anak pungut. Kalimat itu lebih sakit dari tamparan. Aku nggak pernah minta dilahirkan sendirian. Nggak pernah minta diadopsi. Tapi papa dan mama yang milih aku. Yang bilang aku anak mereka. Kenapa orang lain seenaknya ngapus semua itu? Aku nggak akan pindah. Kataku pelan tapi tegas. Kevin senyum tipis. Kalau Om Bram kenapa-kenapa, lo nggak punya hak apa-apa di sini. Jadi jangan sok kuat. Ancaman. Jelas banget. Mereka yakin papa nggak akan selamat. Seolah semuanya sudah dihitung. Siang itu aku balik ke rumah sakit. Air mataku tahan. Nggak mau papa lihat aku lemah. Begitu masuk ICU, kulihat tangan papa bergerak sedikit. Aku genggam pelan. Pa, aku masih di sini. Mesin berdetak pelan. Aku nggak bakal biarin mereka ambil rumah kita, janji. Mataku panas. Walau aku bukan darah daging, aku tetap anak papa. Tiba-tiba jarinya menggenggam tanganku. Lemah, tapi jelas. Seolah bilang, ya, air mataku jatuh tanpa suara. Keluar ruangan, Rafli sudah nunggu. Dia lihat bajuku kusut dan wajahku merah. Mereka ngapain lagi? Mereka usir aku. Suaraku pecah. Rafli langsung peluk aku. Irat, nggak peduli orang lihat. Kalau mereka berani sentuh kamu lagi, aku datang ke rumah itu sekarang. Aku geleng. Enggak, mereka pengen kita emosi. Aku sandar di dadanya. Capek banget. Kenapa sih aku harus berjuang sekeras ini cuman buat dianggap keluarga? Rafli angkat daguku pelan. Karena kamu bukan mereka. Kamu punya hati. Mereka enggak. Kalimat sederhana. Tapi bikin aku kuat lagi. Sore hari, Kevin kirim pesan. Besok notaris datang. Kita bahas pembagian aset. Hadir. Pembagian aset? Papa masih hidup. Mereka udah bagi-bagi warisan. Tanganku mengepal. Baik. Kalau mereka mau perang terbuka, aku siap. Karena mereka nggak tahu satu hal. Dokumen asli papa ada di tanganku. Dan besok, aku nggak akan diam lagi. Map-map coklat itu ditumpuk di meja makan. Tebal. Berisik. Seperti suara vonis. Kevin duduk di kursi papa. Kursi kepala keluarga. Melihat pemandangan itu aja bikin dadaku panas. Belum ada yang meninggal. Tapi dia sudah duduk di singgasana. Seolah semuanya miliknya. Akhirnya lengkap, katanya santai waktu aku masuk. Maya sibuk main ponsel. Seorang pria berkacamata duduk di ujung meja. Notaris. Aku tarik napas panjang. Tenang, Alana. Jangan emosi. Om Bram kan masih dirawat, kataku dingin. Kenapa rapat sekarang? Kevin nyengir. Biar praktis. Kita cuma nyiapin administrasi. Administrasi? Bahasa halus buat bagi-bagi harta. Notaris mulai baca daftar aset. Rumah utama. Tanah. Saham perusahaan. Angkanya bikin kepalaku pusing. Aku tahu papa kaya, tapi nggak pernah sadar sebesar ini. Pantas mereka rakus. Terkait ahli waris. Lanjut notaris. Sementara tercatat keluarga kandung. Keponakan, Kevin Santoso dan Maya Santoso. Sementara, aku angkat tangan. Nama saya nggak ada. Notaris ragu. Secara hukum, Anda anak adopsi. Tapi saya belum menerima dokumen wasiat resmi dari Pak Bram. Kevin langsung potong. Nah, itu dia. Wasiat belum ada. Jadi ya otomatis keluarga kandung dulu. Maya mengangguk puas. Seolah aku tamu numpang makan.
Aku menatap Kevin. Dia sengaja. Dia tahu ada wasiat, tapi pura-pura nggak ada. Kalau aku diam, semuanya sah. Rumah ini hilang, perusahaan papa hilang. Semua yang papa bangun jatuh ke tangan mereka. Tanganku gemetar, marah, tapi juga takut. Kalau aku buka kartu sekarang, mereka bakal makin nekat. Kevin menatapku miring. Lan, kamu santai aja. Paling kita kasih kamu uang saku kok. Buat modal hidup. Uang saku. Seperti aku pengemis. Semua orang di meja lihat aku. Menunggu reaksiku. Dadaku sesak. Aku hampir nangis. Tapi aku ingat wajah papa. Pelukannya. Caranya manggil aku nak. Aku bukan beban. Aku anaknya. Aku berdiri pelan. Saya belum setuju apapun. Kevin tertawa kecil. Lo punya hak apa? Aku balas tatapannya. Tajam. Kalau papa bangun nanti, kita lihat siapa yang punya hak. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, dia kelihatan gugup. Rapat bubar tegang. Kevin mendekat waktu yang lain pergi. Bisikannya dingin di telingaku. Jangan macem-macem, Lan. Kadang kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Ancaman lagi. Tapi kali ini aku nggak mundur. Aku cuma senyum tipis. Karena dia nggak tahu satu hal. Wasiat asli papa sudah siap. Dan kalau dia terus dorong aku bakal keluarkan semuanya. Sekaligus, Alana's passion Bram Santoso sadar. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Sadar? Iya, tapi lemah. Cepat ke ICU. Kakiku langsung lari sendiri. Lorong rumah sakit terasa panjang banget. Jantungku mau copot. Setelah berhari-hari koma, akhirnya papa bangun. Tolong, jangan ambil dia sekarang. Belum. Aku masih butuh dia. Aku masuk kamar. Lampu redup. Mesin berdetak pelan. Dan di sana, mata papa terbuka. Lemah, tapi hidup. Pak, suaraku langsung pecah. Aku pegang tangannya. Dingin, tapi menggenggam balik. Air mataku jatuh deras. Aku di sini, Pak. Aku di sini. Bibirnya bergerak pelan. Lan, satu kata itu aja cukup bikin dadaku hancur. Aku nggak kemana-mana, kataku sambil senyum. Dia napas berat. Maaf, papa bikin kamu sendirian. Jangan gitu, Pak. Kamu udah jaga papa. Mama. Terima kasih. Aku geleng cepat. Jangan ngomong pamit gitu. Papa sembuh. Kita pulang. Tapi matanya beda. Seperti orang yang tahu waktunya nggak lama lagi. Dia tarik tanganku lebih dekat. Danger, baik-baik. Aku condong. Kevin, jangan percaya. Dadaku menegang. Aku tahu, Pak. Wasiat dikamun kan? Aku kaget. Papa tahu. Aku angguk pelan. Ada, Pa, aman. Dia senyum tipis. Bagus, itu buat kamu, bukan mereka. Air mataku makin deras. Papa bangun, nanti kita urus bareng-bareng ya. Dia cuma geleng pelan. Kalau papa nggak sempet, lindungi diri kamu. Kalimat itu nusuk banget. Seperti perpisahan. Tiba-tiba pintu kebuka. Kevin masuk, senyum palsu. Om udah sadar? Aku langsung berdiri di depan papa. Refleks. Seperti tameng. Kevin mendekat. Terlalu dekat. Matanya nyapu monitor. Nyapu papa. Bukan tatapan keponakan. Tapi orang yang nunggu hasil. Cepet sembuh ya, Om, katanya datar. Aku merinding. Begitu dia keluar, papa genggam tanganku lagi. Lebih kuat. Untuk terakhir kalinya. Lon, kamu. Anak papa. Air mataku jatuh tanpa henti. Iya, Pa. Selamanya. Apapun kata orang, aku tetap anaknya. Beberapa menit kemudian, dokter masuk. Waktunya pasien istirahat. Aku keluar pelan. Tapi entah kenapa, firasatku makin buruk. Seperti tadi itu, bukan kebangkitan, tapi kesempatan terakhir. Dan aku sadar, kalau sesuatu terjadi malam ini, aku nggak boleh nunggu lagi. Wasiat itu harus segera kubuka ke semua orang. Sebelum Kevin bergerak duluan, alarm monitor berbunyi panjang. Aku tersentak dari kursi. Perawat langsung lari masuk ICU. Tekanan turun cepat. Duniaku terasa runtuh lagi. Baru beberapa jam lalu papa sadar. Ngobrol, pegang tanganku. Sekarang kritis lagi. Terlalu cepat. Seperti ada yang sengaja narik dia pergi. Aku berdiri di balik kaca. Lihat dokter memompa dadanya. Suntikan masuk.
Mesin berbunyi kacau. Pat, jangan, bisiku. Tanganku nempel di kaca. Lemas. Kenapa setiap kali papa membaik, selalu drop tiba-tiba? Kayak ada yang gak mau dia hidup. Aku ingat sesuatu. Tadi Kevin bawa termos. Katanya kopi. Dia sempat masuk sendirian. 5 menit. Keluar dengan wajah datar. Jantungku langsung dingin. Aku lari ke nurse station. Maaf, tadi ada yang kasih minum papa? Perawat mikir. Sepupunya bawa air hangat. Katanya dari rumah. Aku langsung lemas. Lagi-lagi dia. Aku balik ke lorong. Kevin berdiri santai main ponsel. Seolah nggak terjadi apa-apa. Aku dekati. Lo ngasih papa minum apa? Dia angkat alis. Air doang. Kenapa? Setiap lo ngasih sesuatu, papa drop. Suaraku gemetar marah. Dia mendekat pelan. Bisikannya dingin. Hati-hati nuduh orang. Bisa bahaya buat orang yang kamu sayang. Ancaman lagi. Rafli langsung muncul di kepalaku. Tanganku mengepal. Aku pengen nampar dia. Tapi ku tahan. Belum waktunya. 2 jam kemudian dokter keluar. Wajahnya serius. Keluarga pasien, tolong bersiap. Kondisinya sangat kritis. Kalimat itu seperti pisau. Aku hampir jatuh. Rafli pegang bahuku. Lan, aku nggak bisa jawab. Cuma nangis pelan. Aku belum siap kehilangan papa. Belum. Tiba-tiba Pak Damar datang tergesa. Alana. Aku hapus air mata. Ayah Pak, kita nggak bisa nunggu lagi. Kalau terjadi apa-apa malam ini, Kevin pasti langsung kuasai rumah dan perusahaan. Aku tahu. Aku rasakan juga. Jadi gimana, Pak? Beliau menatapku tegas. Besok pagi, kita panggil notaris resmi perusahaan. Kita buka wasiat asli di depan semua orang. Jantungku berdetak keras. Besok. Akhirnya, semua atau tidak sama sekali. Aku menatap ICU sekali lagi. Papa terbaring lemah. Mesin bunyi pelan. Pak, besok aku lawan mereka, janji. Air mataku jatuh. Kalau papa bertahan, beliau lihat sendiri. Kalau tidak, aku tetap akan berjuang. Dari ujung lorong, Kevin menatapku. Tatapan dingin. Seperti sadar sesuatu akan terjadi. Perang terbuka. Nggak ada pura-pura keluarga lagi. Besok, salah satu dari kami akan jatuh. Dan aku bersumpah, bukan aku. Kalau hari ini papa meninggal, kamu nggak akan dapat apa-apa. Kalimat Kevin tadi malam masih terngiang. Dan sekarang, kami semua duduk di ruang rapat rumah sakit. Notaris, pengacara perusahaan, Pak Damar, Kevin, Maya, suami Maya, istri Kevin, semua hadir. Udara terasa sesak. Seperti ruang sidang. Bukan keluarga. Tanganku dingin. Map coklat di meja terasa seperti bom. Notaris berdehem. Sesuai permintaan Bapak Bram Santoso, dokumen ini dibuka jika kondisi beliau kritis atau tidak mampu mengambil keputusan. Kevin bersandar santai. Senyumnya nyebelin. Dia yakin menang. Notaris mulai membaca. Seluruh saham utama perusahaan, 60%, Kevin langsung menegakkan badan. Diberikan kepada anak angkat saya, Alana Santoso, sebagai ahli waris tunggal operasional. Sunyi. Benar-benar sunyi. Aku sendiri sampai nggak percaya. Apa? Suaraku serak. Kevin berdiri. Nggak mungkin. Tangannya gebrak meja. Dia cuma anak pungut. Notaris tetap tenang. Ada akta adopsi resmi. Secara hukum statusnya anak kandung. Wajah Kevin memucat. Maya menggigit bibir. Notaris lanjut. Properti rumah utama, pabrik, dan rekening investasi juga atas nama Alana. Tanganku gemetar. Papa, ternyata sejauh itu mempercayaiku. Air mataku hampir jatuh. Lalu kalimat terakhir. Kevin Santoso dan Maya. Santoso hanya menerima dana pendidikan dan bantuan modal usaha. Tidak memiliki hak kendali perusahaan. Seperti palu hakim. Selesai. Game over. Kevin menatapku penuh kebencian. Ini pasti ulah kamu. Aku nggak pernah minta apa-apa, kataku pelan. Papa yang mutusin. Itu manipulasi. Dia maju mau mendekatiku. Rafli langsung berdiri di depanku. Jangan sentuh dia. Suasana tegang. Hampir berkelahi. Tiba-tiba istri Kevin berteriak. Udah cukup, Kev. Semua kaget. Dia menangis.
Lo masih berani ribut padahal selingkuh sama Maya? Ruangan membeku. Aku menoleh pelan. Maksud kamu apa? Perempuan itu gemetar. Aku lihat sendiri. Mereka sering ketemu di apartemen. Diam-diam, suami Maya juga tahu. Suami Maya menunduk. Maya pukat total. Kevin nggak bisa ngomong. Dadaku panas. Jadi ini alasan mereka kompak? Bukan cuma warisan, tapi hubungan kotor. Pengkhianatan double. Keluarga dan pasangan. Pak Damar menghela napas. Perusahaan nggak bisa dipegang orang kayak kalian. Kevin menatapku lagi. Tapi kali ini bukan sombong. Takut. Benar-benar takut. Aku berdiri. Suara bergetar tapi tegas. Mulai hari ini, aku yang pegang semuanya. Tanganku mengepal. Aku nggak akan biarin kalian sentuh 1 rupiah pun lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa kuat. Bukan anak angkat. Bukan perawat. Tapi, pevarisa. Dari lorong perawat berlari. Keluarga Bram Santoso. Cepat ke ICU. Jantungku berhenti. Bukan sekarang. Tolong jangan sekarang. Aku lari tanpa lihat siapapun. Kalau ini detik terakhir, Papa, aku harus di sana. Tekanan darah turun. Siapkan defibrillator. Aku mendengar teriakan itu sebelum sempat membuka pintu ICU. Kakiku lemas. Jantungku rasanya berhenti. Papa, jangan. Tanganku gemetar saat mendorong pintu. Lampu putih. Bunyi mesin. Dan tubuh Papa terbaring tak bergerak. Dokter menahan dadanya. Bu, tunggu di luar. Enggak, saya anaknya. Suaraku pecah. Aku menggenggam tangan Papa. Dingin. Lebih dingin dari biasanya. Papa Nelana di sini. Air mataku jatuh. Papa jangan pergi. Aku belum sempat bilang makasih. Monitor berbunyi panjang. Garis lurus. Duniaku runtuh. Dokter berhenti. Ruangan sunyi. Mohon maaf. Kalimat itu seperti pisau. Aku menunduk di dada Papa. Menangis tanpa suara. Seperti anak kecil. Padahal aku sudah 26 tahun. Tapi hari itu, aku cuma anak yang kehilangan ayah. Beberapa jam kemudian, semua formalitas selesai. Tubuh Papa dibawa. Rumah sakit terasa kosong. Aku duduk sendirian di lorong. Tatapan kosong. Sampai Rafli datang. Pelan. Duduk di sampingku. Tanpa banyak kata. Cuma menggenggam tanganku. Hangat. Nyata. Aku di sini, bisiknya. Kalimat sederhana. Tapi cukup buat aku hancur lagi. Aku bersandar di bahunya. Menangis sepuasnya. Untuk pertama kalinya, aku nggak pura-pura kuat. Malamnya aku pulang ke rumah besar itu. Sepi. Terlalu sepi. Biasanya Papa nonton berita di ruang tengah. Sekarang cuma kursi kosong. Aku berdiri lama di depan kursi itu. Papa, aku janji. Aku bakal jaga semuanya. Perusahaan. Rumah. Nama baiknya. Semuanya. Tiba-tiba suara kaca pecah dari belakang rumah. Aku kaget. Siapa malam-malam begini? Langkah pelan. Pintu dapur terbuka. Seseorang masuk. Aku pegang vas bunga. Siapa di sana? Bayangan tinggi muncul. Dan suara yang ku kenal. Kevin. Dia mabuk. Matanya merah. Akhirnya dia mati juga. Dadaku panas. Keluar dari rumahku. Rumah kamu? Dia tertawa sinis. Belum tentu. Tangannya mengeluarkan map. Kalau aku jatuh, kamu ikut jatuh. Aku menegang. Apa maksud kamu? Dia tersenyum miring. Aku punya cara buat bikin kamu kehilangan semuanya. Jantungku berdegup keras. Kevin enggak akan berhenti. Bukan cuma warisan. Sekarang, dia mau menghancurkanku. Besok pemakaman. Tapi sepertinya, perang yang sebenarnya baru dimulai. Ada yang sengaja merusak rem mobilmu. Kalimat itu membuat darahku dingin. Aku menatap montir di halaman rumah duka. Maksudnya? Dia menunjukkan selang rem yang terpotong rapi. Ini bukan aus. Ini dipotong pakai alat. Tanganku langsung gemetar. Kalau aku tadi tetap berangkat sendiri, mungkin sekarang aku sudah mati. Hari ini pemakaman Papa, semua orang pakai hitam. Tapi yang kulihat cuma satu warna. Bahaya. Kevin, dia berdiri jauh pura-pura sedih. Tapi matanya mengawasiku. Seperti predator. Aku mendekat. Rem mobilku kamu yang potong? Dia tersenyum tipis. Jangan nuduh sembarangan. Kamu mau aku mati ya?
Kalau kamu nggak ada, semua lebih gampang. Dadaku sesak. Jadi ini tujuannya. Bukan cuma warisan. Dia benar-benar ingin menyingkirkanku. Pemakaman selesai. Semua mulai pulang. Aku pikir hari ini sudah cukup buruk. Ternyata belum. Rafli tiba-tiba menarik tanganku. Lan, aku lihat Maya dan suaminya di parkiran belakang. Mereka ribut sama Kevin. Aku mengintip. Mereka bertiga berdebat. Suara keras. Uangnya mana? Kevin bentak. Kami juga butuh. Maya balas. Kalau Alana hidup kita nggak dapat apa-apa. Kata-kata itu menusuk. Jadi selama ini mereka kerjasama. Aku keluar dari persembunyian. Cukup. Mereka kaget. Wajah pucat. Aku dengar semuanya. Kevin mendengus. Bagus, jadi kamu tahu. Apa salahku sampai kalian segitunya? Kamu bukan darah daging keluarga ini. Maya berteriak. Kalimat itu lebih sakit dari apapun. Aku tarik napas. Air mata jatuh. Tapi aku yang merawat papa sampai akhir. Mereka diam. Kalian datang cuma buat harta. Sunyi. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat kecil. Kevin mendekat, marah. Kalau kamu nggak tanda tangan serahkan saham, aku sebar video lama papa. Biar nama baiknya hancur. Aku membeku. Pemerasan. Rafli berdiri di depanku. Cukup, polisi sudah di jalan. Kevin kaget. Aku tersenyum tipis. Tadi semua percakapanmu terekam. Kutunjukkan ponselku. Wajahnya pucat. Sirene terdengar. Kevin mencoba kabur. Tapi satpam dan polisi menahannya. Dia menatapku penuh benci saat diborgol. Kamu bakal nyesel, Alana. Aku cuma menjawab pelan. Enggak, aku cuma berhenti takut. Mobil polisi pergi. Angin sore menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya sejak papa sakit, aku bisa bernapas lega. Rafli menggenggam tanganku. Kamu kuat banget. Aku menatap langit. Bukan kuat. Cuman gak mau kehilangan semuanya lagi. Tapi aku tahu, besok masih ada satu hal tersisa. Pembacaan wasiat papa. Dan mungkin kebenaran terbesar tentang siapa aku sebenarnya. Semua ahli waris harap duduk. Suara notaris terdengar berat. Ruangannya sunyi. Hanya detik jam yang terdengar jelas. Kevin tidak ada. Dia masih ditahan polisi. Maya duduk jauh dariku, wajahnya pucat. Aku sendiri menggenggam tangan Rafli. Dingin. Entah kenapa, aku takut. Bukan soal harta, tapi takut tahu kebenaran. Notaris membuka map coklat. Ini adalah surat wasiat almarhum Bram Santoso. Dadaku bergetar saat mendengar nama papa. Rasanya seperti beliau masih ada. Beberapa aset dibacakan. Rumah lama, tanah, saham kecil. Untuk Maya. Untuk Kevin, mereka dapat bagian, tapi tidak besar. Lalu notaris berhenti. Menatapku. Bagian utama perusahaan, rumah utama, serta seluruh kendali saham mayoritas, tanganku mengepal. Dulce Rian Quimes Alana Santoso. Aku membeku. Dengan catatan tertulis, karena hanya Alana yang merawat saya sampai akhir hidup saya. Dia bukan anak kandung saya, tapi dia satu-satunya yang saya anggap anak. Air mataku langsung jatuh. Aku nggak bisa tahan. Notaris melanjutkan. Ada pesan pribadi. Semua menatapku. Dia membaca pelan. Alana, darah tidak membuat seseorang jadi keluarga. Hati yang membuatnya. Terima kasih sudah menjadi anak papa. Hiduplah tanpa rasa bersalah. Semua ini memang milikmu. Suaraku pecah. Pak. Semua kenangan muncul. Suapin obat. Temani kontrol. Begadang di kursi rumah sakit. Ternyata, semua itu dilihatnya. Maya tiba-tiba berdiri. Wajahnya campur marah dan malu. Aku nggak tahu Om nulis begitu. Aku menatapnya. Dulu aku benci. Sekarang, cuma lelah. Kita sama-sama kehilangan papa, kataku pelan. Tapi aku nggak mau kehilangan keluarga lagi. Dia menunduk. Untuk pertama kalinya, tak ada kebencian di matanya. Di luar gedung, matahari sore hangat. Rafli memelukku. Kamu resmi jadi pemilik semuanya, bos. Aku tertawa kecil sambil nangis. Aku cuma mau hidup tenang. Dia mencium keningku. Aku di sampingmu, selalu. Untuk pertama kalinya, aku merasa nggak sendirian. Aku menatap langit. Dulu aku cuma anak adopsi. Tak diinginkan. Sekarang aku paham.
Keluarga bukan soal siapa yang melahirkanmu, tapi siapa yang memilih tinggal saat semua orang pergi. Dan aku akan menjaga warisan papa. Bukan cuma perusahaannya, tapi hatinya.